Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya dengan NIM F1D1 21059. Saya akan menjelaskan jaringan pada hewan dan tumbuhan. Di mana tujuan dari praktikum itu agar praktikum dapat mengetahui perbedaan jenis serta fungsi pada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Untuk lebih dalamnya kita lanjut pada pembahasan. Di mana yang pertama itu pengertian jaringan. Jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsinya sama. Jaringan pada hewan antara lain jaringan mesenkim, jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan pada tumbuhan antara lain terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Jaringan pada tumbuhan, pengamatan kali ini kita menggunakan pada pengamatan akar jagung. Bisa dilihat jaringan akar jagung itu terdiri atas xilem, floem, daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, korteks, epidermis, rambut akar, kaliptra atau tundung akar. Ini adalah contoh gambarnya secara normal. Yang di samping kiri itu contoh gambarnya setelah dilakukan pengamatan, gambar praktikumnya. Yang pertama, jaringan embrional atau jaringan meristem. Jaringan embrional adalah jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional itu mengalami spesialisasi yang menjadi 3 lapisan jaringan atau dikenal dengan istilah triploblastik, yaitu lapisan luar, ektoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan juga lapisan dalam entoderm. Nah, jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih mudah dan belum terdiferensiasi, sehingga mampu melakukan pembelahan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal itu ditemukan pada ujung-ujung akar, ujung-ujung batang, serta cabang-cabangnya. Sementara itu jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Terakhir, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu, dan juga maupun di pangkal daun seperti pada pinus. Berikutnya jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu jaringan epidermis berada pada permukaan atas, sehingga permukaan bawah daun, oleh karena itu jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun, yang dimana fungsinya itu kan untuk melindungi jaringan. Selain itu, untuk melindungi jaringan di bawahnya, jaringan epidermis juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan pembuangan temperatur. Ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah ia terdiri dari satu lapis tunggal, bentuk, ukuran, dan suhunya itu beragam. Ia juga tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Dinding sel bagian luarnya itu mengalami pembelaan, sedangkan dinding sel bagian dalamnya itu lebih tipis. Berikutnya jaringan kambium. Jaringan kambium adalah jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya dikenal 2 golongan kambium, yaitu kambium gabus atau dikenal dengan istilah phlogen dan bahasa Latin itu phlogen, dan kambium pembuluh atau vaskular kambium. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Saya menjelaskan lebih lanjut bahwa kambium gabus adalah proses dari korteks. Kegiatannya menghasilkan jaringan gabus atau phloem atau corks ke arah luar. Jaringan gabus berfungsi untuk mengendalikan masuk dan keluarnya cairan, mencegah agresi hama, dan beberapa fungsi mekanik lainnya. Ke arah dalam, kambium gabus dan beberapa spesies tumbuhan menghasilkan lapisan kulit bergabus yang dinamakan phloderm atau pelodrem. Berikutnya itu kambium pembuluh atau vaskular, adalah proses yang bisa dinamakan yang kambiumnya saja. Kambium kebanyakan membatasi proses pegangan atau kulit kayu dari kolom kayu pada batang pohon ke dalam kambium dan membentuk pembuluh kayu atau xilem, dan keluar kambium membentuk pembuluh tipis atau phloem dan phloem. Pembahasan berlanjut yaitu jaringan parenkim. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan.
Sebagian besar tumbuhan juga terdiri atas jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, di batang, di daun, hingga xilem dan floemnya. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkim yang akan menggantinya dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan dan juga air. Pada tumbuhan air, misalkan teratai, jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi jaringan arenkim yang memiliki rongga-rongga udara antara sel-selnya. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang penguat pada tumbuhan, sedangkan kolenkim tidak memiliki protoblast dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami pembelahan. Fungsi dari jaringan sekunder pada dinding primernya mengalami pembelahan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda. Sementara itu, jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan skleret. Fiber memiliki bentuk seperti pita-pita panjang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali. Di lain sisi, skleret memiliki bentuk yang tidak beraturan, contohnya pada kulit yang melindungi biji tanaman. Jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut itu berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat jenisnya ke seluruh tanaman. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem yang disebut juga sebagai pembuluh kayu adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bagian batang tumbuhan lainnya. Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga dibawa oleh xilem menuju daun. Sementara itu, floem atau pembuluh tipis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lain. Jaringan gabus. Jaringan gabus letaknya begitu rapat antara satu dengan lainnya, terutama pada ruang yang tidak memiliki sel, sehingga air akan sukar untuk menembusnya. Pada celah lapisan gabus memiliki pori yang bernama lentisel. Ada beberapa fungsi jaringan gabus. Yang pertama, mencegah penguapan. Fungsi jaringan gabus yang pertama mencegah penguapan. Dalam jaringan ini terdapat zat suberin yang bisa memicu adanya penebalan, sehingga jaringan gabus bisa menjalankan fungsi untuk mencegah adanya penguapan dengan maksimal. Fungsi berikutnya itu melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Dari adanya kerusakan mekanis dan infeksi patogen, pasalnya lapisan epidermis bisa melindungi tumbuhan yang mengelupas. Walaupun begitu, tumbuhan masih tetap memiliki pelindung lagi. Fungsi berikutnya itu melindungi tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Ya, suhu ekstrim tidak selalu dingin, tetapi suhu yang cukup panas bisa merusak tanaman. Sebagai contoh adalah para petani musiman yang bisa gagal panen jika suhu tiba-tiba berubah. Fungsi lainnya melindungi jaringan di bawahnya. Selain melindungi dari suhu yang ekstrim, jaringan gabus juga akan melindungi seluruh bagian yang letaknya pada bagian bawah jaringan tersebut, terutama pada batang tumbuhan yang berkeping dua yang riskan kehilangan unsur hara dan air. Masuk pada poin kedua, yaitu jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan bisa dilihat ada blood, ada bone, ada epithelial, ada cartilage, ada adipose, nervous, muscle, conjunctive. Ya, yang pertama jaringan epithelial. Jaringan epithelial merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya jaringan ini melapisi permukaan tubuh bagian rongga dan organ dalam. Epithelial juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan atau goresan. Bisa lihat pada gambar, ada bagian-bagian jaringan epithelial, yaitu cuboidal epithelium, simple corum epithelium, pseudostratified ciliaris columnar epithelium, dan sebagainya. Jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan meletakkan jaringan suatu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni jaringan ikat biasa dan ikat khusus. Jaringan ikat bisa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan pada tulang keras, rawan, limfa, dan darah. Bisa lihat pada gambar, ini adalah contoh jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Perbedaannya itu dari segi struktur, jaringan padat itu lebih padat, sehingga rongga-rongga yang tersedia itu hanya sedikit. Sedangkan jaringan longgar itu jaringannya sangat terpisah-pisah, jadi bisa dilihat dengan jelas perbedaannya atau renggangnya dari antara jaringan itu. Berikutnya jaringan otot. Jaringan otot
jaringan ini berfungsi sebagai penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, bisa lihat otot polos adalah otot-otot yang biasanya terdiri dan terletak pada organ-organ dalam tubuh, misalnya pada usus. Nah, otot-otot polos itu biasa melakukan pergerakan peristaltik atau pergerakan halus, misalnya terletak pada kerongkongan. Ketika makanan itu masuk, otot-otot tersebut akan berkontraksi melakukan jaringan peristaltik atau gerakan lembut. Itu untuk otot polos. Otot lurik itu yang terlihat secara nyata, yang bisa dilihat dari luar, yang berbentuk padatan seperti ini. Dan otot jantung adalah otot yang terletak pada jantung yang berfungsi untuk menggerakkan jantung. Otot jantung ini dikenal dengan istilah otot spontan atau tidak bisa dikendalikan, otot jantung. Sama juga seperti otot polos, dia tidak bisa dikendalikan. Dia bergerak secara otomatis, selain otot lurik tadi. Ya, bisa dilihat pada gambar jaringan otot dan juga bagian-bagiannya serta gambarnya. Baik, terima kasih. Sampai selesai saja penjelasan saya. Dari semua penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa jaringan penyusun tubuh hewan terdapat 4 jenis berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Namun pada pembahasan tadi tidak dijelaskan jaringan saraf. Untuk tumbuhan terdapat jaringan penyusun, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, endodermis, dan jaringan pengangkut atau yang dikenal dengan xilem dan floem. Nah, saran saya untuk praktikum kali ini sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun waktu yang diperlukan itu cukup singkat. Sebaiknya harapan saya pada praktikum berikutnya digunakan secara offline agar pengamatan itu bisa berjalan lebih lancar, bisa berjalan lebih baik, sehingga para praktikan lebih memahami mendalam tentang presentasi atau pembahasan tentang jaringan pada tumbuhan dan jaringan hewan. Terima kasih. Saya akhiri dengan peribahasa bahwa tiada lautan yang tak bergelombang, tiada manusia yang tak luput dari kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Dengan ucapan alhamdulillah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.